Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Huk Bajirita. Ini adalah sebuah inovasi dari Teamwork Kanwil Kumham Sulawesi Utara. Dan seperti biasa, Kanwil Kumham Sulawesi Utara selalu kehadiran tamu-tamu istimewa. Dan pada malam hari ini, saya kehadiran seorang yang sangat luar biasa, memiliki integritas, dan yang lebih penting lagi, siraman kolbunya sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, Ayahanda Rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kanwil. Terima kasih. Bapak, ada beberapa hal yang menggelitik kami terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat luar biasa, amanah dari pimpinan yang diberikan kepada Bapak ini sangat luar biasa. Yang ingin saya cari, intisarinya adalah sebenarnya apa sih sehingga pimpinan itu kok begitu memberikan kepercayaan penuh Bapak selaku Direktur Jenderal, Bapak selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, begitu luar biasanya amanah ini. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dapat hadir di Huk Bajirita Podcast Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Mas Haris selaku Pak Kanwil. Mas Haris dan semua pendengar podcast Bajirita, saya sebenarnya dalam menjalani tugas di Kementerian Hukum dan HAM selalu berupaya semaksimal mungkin untuk berupaya semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada pada diri saya dan juga melakukan pendekatan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan yang terbaik pada diri saya, menyumbangkan untuk Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas itu, maka yang saya kedepankan selalu adalah kita berkarya dan bekerja semata-mata dalam rangka pengabdian. Dan pengabdian itu ada dua. Yang pertama adalah mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita dilahirkan ke dunia untuk selalu memberikan pengabdian. Maka semua karya dan kerja yang saya lakukan ditujukan dalam rangka pengabdian kepadanya. Dan yang kedua juga adalah pengabdian kepada masyarakat, kepada seluruh penerima layanan Kementerian Hukum dan HAM. Apakah itu penerima layanan Inspektorat Jenderal ataupun penerima layanan dari kekayaan intelektual. Saya sebenarnya juga ketika diberikan amanah oleh Pak Menteri untuk mengemban dua amanah ini, yang pertama sebagai Inspektur Jenderal, saya ketika diberikan amanah itu, ya saya kemudian bertanya dalam diri saya, kenapa ya Pak Menteri memberikan amanah ini? Tetapi akhirnya Pak Menteri sendiri kemudian yang menjelaskan kenapa kemudian amanah saya berikan kepada Razilu. Pada pelantikan, boleh memberikan beberapa alasan kenapa kemudian Razilu diberikan amanah sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Dan silakan Bapak Ibu cari lagi rekamannya, saya tidak ingin mengulas itu karena nanti ujub juga pada diri saya, tapi satu hal yang juga sangat membuat saya kagum, Pak Menteri memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada saya, dan ternyata beliau selalu mengamati gerak-gerik saya, apa yang saya lakukan sewaktu menjadi staf ahli bidang ekonomi Kementerian Hukum dan HAM. Dan pada akhirnya di tanggal 10 Februari beliau memanggil saya, kemudian memberikan amanah bahwa Razilu akan memimpin Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Dan mulai saat itu juga kemudian saya melakukan penggalian apa fungsi yang sesungguhnya dari Inspektur Jenderal dengan benchmarking
kepada berbagai macam kementerian dan lembaga lainnya. Dan akhirnya pada saat dilantik tanggal 10 Maret 2021, saya sudah memberikan sebuah gagasan yang luar biasa, ingin membangun keagungan Kementerian Hukum dan HAM saat itu. Jadi itu adalah memang tidak lahir seketika, saya sudah persiapkan sejak lama. Kemudian ketika diberikan amanah menjadi PLT Direktur Jenderal Intelektual, saya sebenarnya juga waktu itu, kalau boleh saya bilang, Bapak jangan saya. Kalau bisa ada orang lain yang juga saya sampaikan kepada beliau, tapi Bapak, dia bilang, gak bisa. Tidak bisa orang yang baru belajar untuk menjalankan berbagai macam pekerjaannya. Waktu itu relatif rumit di Direktorat Jenderal Intelektual. Akhirnya saya kemudian terima, ya. Dan saya laksanakan kedua pekerjaan itu, apakah Inspektur Jenderal dan juga sebagai PLT Direktur Jenderal Intelektual, dengan semangat cinta kepada organisasi untuk memberikan yang terbaik buat Kementerian Hukum dan HAM. Pada akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2021, itu saya gunakan momen itu adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda, ingin membuat sejarah di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Intelektual, dan saya berbicara kurang lebih 1,5 jam di depan seluruh inti Direktorat Jenderal Intelektual dengan seluruh jajarannya, menyampaikan bahwa DJKI dalam 5 tahun ke depan ingin menjadi kantor IP berkelas dunia, dan sekaligus menyampaikan kurang lebih 16 program unggulan. Dan saya kawal benar 16 program unggulan itu. Pada akhirnya kemudian Pak Menteri dan publik pastinya merasa puas dengan seluruh program unggulan yang dibuat di Direktorat Jenderal Intelektual. Ada dua yang paling menarik menurut saya dalam hal kaitannya dengan layanan Direktorat Jenderal Intelektual. Yang pertama, kami membuat satu terobosan revolusioner, yaitu persetujuan otomatis pencatatan hak cipta, yang tadinya memakan waktu bisa bulanan, kemudian bergeser menjadi 1 bulan, kemudian dalam jumlah hari, dan pada akhirnya kami bisa pangkas menjadi kurang dari 10 menit. Dan sampai dengan hari ini permohonan itu sudah lebih dari 94.000 permohonan. Ya, dengan kontribusi PNBP di atas 26 miliar. Yang tadinya hak cipta itu hanya bisa berkontribusi 750 juta, 1 miliar, 2 miliar, belum sampai pernah 3 miliar. Tapi kemudian kita bisa dongkrak dengan sangat tinggi sekali. Kemudian di sisi lainnya adalah yang baru di launching oleh Pak Menteri kemarin bersama-sama dengan penutupan Tahun Hak Cipta yang dikemas dalam Festival Karya Cipta Anak Negeri di Bali, adalah persetujuan otomatis perpanjangan merek. Sebenarnya gagasan untuk melakukan perpanjangan merek secara otomatis saya sudah sampaikan sejak lama juga, kemudian akhirnya terwujud. Ya, kita sudah di launching oleh Pak Menteri dan sudah menerima permohonan mendekati 1.000. Ya, sudah mendekati 1.000, dan kedepannya insya Allah seluruh pelayanan Direktorat Jenderal Intelektual di luar yang substantif itu akan dilakukan persetujuan otomatis. Artinya tidak ada kontak antara pemohon dengan Direktorat Jenderal Intelektual. Mereka hanya memproses secara online, dan sistem yang ngobrol di antara sistem sendiri, kemudian dikeluarkan seluruh bukti, apakah itu surat pencatatan atau surat pengalihan hak, perjanjian lisensi, dan lain-lain sebagainya. Begitu Mas Haris. Kemudian di Inspektorat Jenderal sendiri kami menggagas 5 program unggulan yang disebut dengan Panca Program Unggulan di tahun 2021, dan juga dilanjutkan di tahun 2022 ini. Ya, 5 program unggulan. Salah satu di antara program unggulan itu adalah apa yang saya kerjakan hari ini datang di Sulawesi Utara, yaitu Inspektur Jenderal menyapa, mengajarkan dan menyadarkan seluruh jajaran di Sulawesi Utara khususnya karena sekarang ada di sini, dan ini program yang saya laksanakan di seluruh Indonesia. Demikian Mas Haris. Oke Pak, saat ini ketika kita bicara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
itu menjadi sebuah ikon yang sangat luar biasa bagi Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk terobosan-terobosan yang sudah Bapak kemas dengan sangat luar biasa. Pak, itu pikiran pertama pasti idenya dari Bapak. Oke. Tapi untuk meramu itu semua pasti membutuhkan sebuah tim. Bagaimana Bapak bisa membentuk sebuah tim yang sangat luar biasa? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Mas Haris. Benar sekali bahwa hampir semua gagasan itu saya awali dari diri saya sendiri. Dan yang agak menarik buat saya adalah sebagian besar gagasan itu datang ketika saya bangun jam 3 malam, jam 4 malam, ya. Kemudian terlintas sebuah pemikiran ingin membuat ini, ingin membuat ini, ingin membuat ini. Pada akhirnya kemudian saya diskusikan dulu dengan tim work saya, dengan para BOD seluruhnya, kemudian di tim di P2L. Saya katakan ini adalah program-program yang akan kita usung di tahun 2021, kemudian di 2022. Sebenarnya leader itu sederhana, ya, menjadi leadership, menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin harus memberikan kepercayaan penuh kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, jadi saya setelah membuat gagasan, saya serahkan sepenuhnya kepada mereka, kemudian untuk dibuatkan berbagai macam action plan. Rencana kerja demi rencana kerja. Dan dari sekian program unggulan itu kemudian saya berikan tanggung jawab kepada masing-masing direktur. Direktur ini tanggung jawabnya ini bersama dengan seluruh jajarannya, direktur ini tanggung jawabnya ini bersama dengan seluruh jajarannya. Apabila kemudian dalam perjalanannya ada satu direktur dia bilang, saya masih banyak pekerjaan yang lain, sebaiknya diserahkan ke sini, maka kemudian saya diskusikan dengan baik. Ya, dan pendekatan yang saya lakukan adalah tidak ada pendekatan semacam perintah. Ya, karena sebenarnya leader terbaik adalah mereka bekerja atas keikhlasan dan kemauan. Dan itu yang saya lakukan sendiri. Ya, saya tidak pernah merintah mereka, tetapi kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengeksekusi setiap kegiatan dengan baik. Dan tidak ada satu direktur yang kemudian memiliki sifat ego sektoral. Ya, kami membawa Direktorat Jenderal Intelektual sebagai sebuah kapal. Saya sendiri sebagai nahkodanya, kemudian para direktur itu sebagai mualimnya atau kapten-kaptennya. Kemudian kita bergerak secara bersama-sama dan kita selalu lakukan evaluasi. Kita evaluasi gimana progres perjalanannya, dan saya sendiri pasti akan selalu kemudian menanyakan progres itu, sampai di mana progresnya. Kalau mereka memiliki hambatan, kemudian saya akan diskusi dalam forum. Ya, jadi saya panggil mereka untuk kita evaluasi gimana progres perjalanannya. Jadi intinya adalah berikan kepercayaan kepada mereka yang ada di bawah kita untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan itu. Jangan terlalu dikungkung ya mereka. Dan satu hal juga yang saya tidak pernah lakukan adalah memarahi mereka. Ya, tidak pernah itu saya lakukan. Jadi saya berikan kepercayaan dengan pendekatan persuasif kepada mereka untuk mengeksekusi seluruh kegiatan. Bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama, dan kalau ada satu program yang gagal adalah kegagalan bersama. Jadi tidak bisa satu direktorat maju sendiri dan direktorat yang lain tidak bisa maju. Itu juga lah yang kemudian yang saya terapkan di Inspektorat Jenderal. Saya sampaikan kepada mereka, seluruh inspektur wilayah harus berjalan bersama-sama. Tidak ada satu irwil yang maju, irwil yang lain kemudian tidak maju. Dan yang lebih penting dari itu lagi, Mas Haris, bahwa kita ini hanya boleh punya cita-cita, kemauan. Tetapi yang lebih dari itu lagi, Pak, yang bisa merealisasikan seluruh keinginan cita-cita kita yang mulia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka jangan lupa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh karya dan kerja. Pemirsa, luar biasa. Dari apa yang beliau sampaikan, ada dua yang saya ambil dan bisa kita jadikan
inspirasi dan aspirasi dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, semangat. Mulai dari semangat individu yang sangat luar biasa, ditambah dengan ketekunan beliau untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Beliau mendapatkan amanah yang sangat luar biasa. Menjaga integritas diri itu tidak gampang. Tetapi dengan kemauan, pasti kita akan bisa. Yang kedua, di balik kesuksesan seorang pimpinan, pasti ada dua hal yang bisa kita jadikan aspirasi. Yang pertama, kemampuan pimpinan membentuk sebuah teamwork. Yang kedua, kemampuan pimpinan agar teamwork mendukung seluruh cita-cita, ide, gagasan yang disampaikan. Beliau menggambarkan banyak sekali ide-ide, gagasan, tetapi kemampuan beliau untuk meramu menjadi bagian tanggung jawab bersama yang harus disukseskan bersama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Inilah hasil HUK Bacirita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua mampu menjadikan beliau sebagai tauladan kita dalam melaksanakan seluruh amanah yang diberikan kepada kita, dan jangan lupa jaga integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil.